Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Pada hari ini Senin 13 Juli 2020, kami dari gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Provinsi Kalimantan Selatan akan menyampaikan beberapa informasi update terkait dengan penanganan COVID-19 di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Dan kami informasikan saat ini orang dalam pemantauan berjumlah 747, sedangkan pasien dalam pengawasan berjumlah 390 pasien. Ada pengurangan jika dibandingkan dengan pasien dalam pengawasan kemarin. Walaupun tidak ada penambahan pasien dalam pengawasan baru, tetapi ada beberapa yang terkonfirmasi positif maupun yang negatif. Yang negatif berjumlah 2 pasien, sedangkan yang terkonfirmasi positif sebanyak 6 kasus. Kemudian kami informasikan pula bahwa saat ini ada penambahan kasus baru sebanyak 73 kasus. Dan 73 kasus ini berasal dari 6 diantaranya pasien dalam pengawasan yang terkonfirmasi positif. Kemudian 67 merupakan kasus baru hasil tracing kontak yang dilakukan oleh petugas-petugas kita di lapangan. Oleh karena itu saat ini ada 2.579 yang dalam perawatan, 221 jumlah meninggal, kemudian ada 1.418 yang dinyatakan sembuh. Oleh karena itu pada sore ini total kasus yang ada di Kalimantan Selatan berjumlah 4.218. Penambahan kasus baru dari 6 pasien dalam pengawasan berasal dari Rumah Sakit Bu Yasin ada 2, kemudian dari Rumah Sakit Ulin ada 1, ada 2 dari Rumah Sakit Hasan Basri, kemudian ada 1 dari Rumah Sakit Datus Sanggur. Sedangkan 67 kasus baru dari hasil tracing diantaranya berasal 8 dari Banjarmasin, Batola ada 14, Tanah Bumbu ada 16, 6 dari Sungai Selatan, kemudian ada 16 dari Tanah Laut, 3 dari Balangan, 2 dari Kota Baru, dan 2 dari Sungai Tengah. Sedangkan pasien yang sembuh pada sore hari dilaporkan sebanyak 23 orang. 23 orang yang sembuh ini berasal dari beberapa perawatan, yang pertama perawatan di karantina khusus di Ambulung sebanyak 15, berasal dari 1 Tanah Bumbu, kemudian ada 5 dari Tapin, ada 1 dari Banjarmasin, 1 Batola, 6 Balangan, dan 1 dari warga Banjarbaru. Kemudian ada 3 di isolasi mandiri di Balangan, 4 yang diisolasi secara mandiri di Banjarmasin, kemudian ada 1 di isolasi mandiri dari Batola. Kemudian diinformasikan pula ada 5 tambahan yang meninggal dari beberapa waktu yang lalu, baik berstatus PDP, yaitu pada tanggal 21 Juni, kemudian pada tanggal 11 Juli, dan jumlahnya ada 5, dan ini 3 dari Rumah Sakit Ansari Saleh, kemudian ada 2 dari Rumah Sakit Ulin. Perawatan di rumah sakit pada saat ini berjumlah 328 kasus atau 12,7% dari jumlah yang saat ini dibutuhkan perawatan. Sedangkan 2.251 lainnya berada dalam perawatan karantina khusus di pemerintah provinsi maupun di beberapa kabupaten kota, juga dalam isolasi secara mandiri. Karena itu pasien yang berjumlah 328 yang terkonfirmasi positif ini, diantaranya di Rumah Sakit Ulin dirawat sebanyak 69, ada 51 di Biasin, 49 di Ansari Saleh, 25 di Bayangkara, ada 10 di Sultan Suriansa, di Sarimunia ada 13, di Rumah Sakit Idaman ada 7,
Rumah Sakit Hasan Basri ada 53, Ciputra ada 19, kemudian Abdul Aziz ada 9, ada 8 rumah sakit Islam, 5 di Datu Sanggul, ada 3 di Pembalak Batung, kemudian ada 2 Suaka Insan dan masing-masing 1 di Rumah Sakit Damanhuri, Daha Sejahtera, Rumah Sakit Haji Batarudin, kemudian Rumah Sakit Balangan, dan Rumah Sakit Ratu Jaleha. Saat ini jumlah spesimen yang diperiksa 457, 411 diantaranya dari BPTKL dan 46 dari Ansar Isara. Karena itu rata-rata positif hari ini masih berkisar 15,97%. Penambahan kasus baru diantaranya dari tanah laut sebanyak 18, kemudian dari tanah bumbu ada 16, Batol ada 14, ada 9 dari Sungai Selatan, 8 dari Banjarmasin, kemudian masing-masing ada 3 dari Kota Baru dan Balangan, dan 2 dari Hulu Sungai Tengah. Sedangkan Hulu Sungai Utara, Kabupaten Banjar, Tapin, Tabalong, dan Banjarbaru tidak terdapat penambahan kasus pada sore hari ini. Itulah beberapa informasi terkait dengan penanganan COVID-19 di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Saat ini gugus tugas berupaya di dalam mempercepat hasil-hasil konfirmasi terhadap kasus baik yang ditemukan maupun yang dalam evaluasi pengobatan. Karena itu beberapa upaya diantaranya adalah dengan meningkatkan laboratorium yang ada, begitu juga dengan penumpukan-penumpukan yang akan kita kirim ke beberapa tempat di luar Kalimantan Selatan sebagai upaya-upaya percepatan. Kemudian juga waktu ke depan, saat ini juga beberapa bantuan dari CSR, beberapa perusahaan yang juga akan membantu di dalam pengadaan dan pelayanan terhadap pemeriksaan laboratorium PCR ini, terutama di Banjarmasin. Dan pagi tadi sudah ada kesepakatan bersama antara PT PAMA, kemudian pemerintah provinsi dan kepolisian daerah, di mana para pimpinan baik itu gubernur, kapolda, dan pimpinan dari PT PAMA telah melakukan perjanjian kerjasama di dalam memberikan pelayanan terhadap pemeriksaan PCR, sehingga kedepannya ini akan membantu upaya-upaya kita dalam percepatan penanganan spesimen yang lebih cepat agar betul-betul bisa real time. Demikian yang dapat disampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.